Cuman satu menurut saya yang memang dari awal itu konsisten untuk ngurus COVID itu cuman Anies Baswedan. Anies elektabilitasnya per hari ini tinggal 1,2%. Kalau secara perhitungan wajar kalau kemudian Mas Anies dinilai tidak bagus dalam penanganan. Karena apa? Karena hasil akhirnya itu kan banyak yang menderita COVID di Jakarta, kemudian banyak juga yang meninggal. Orang belum melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan sebagai gubernur. Nah, itu tugasnya siapa ya? Itu nanti tugasnya Rocky Gerung dan Syahganda kalau dia jadi jubirnya Anies Baswedan. Nah, gitu ini langsung tanya menyampaikan usaha-usaha itu. Tapi yang menarik ini Kak Rocky ya, ini mungkin satu survei saja sih yang lucu ya, mensurvei penanganan corona ini, bahwa elektabilitas Anies itu di bawah Ganjar Pranowo loh, menurut survei ini. Ya, saya baca itu dan tiba-tiba saya tahu bahwa yang bergembira adalah istana tuh waktu survei itu diucapkan sehingga diviralkan oleh influencer istana. Itu artinya yang pesan adalah istana. Itu artinya respondennya adalah buzzer kan. Begitu dong, dia yang gembira. Tapi kalau Henry tadi betul, kalau misalnya Anies itu menurun hanya karena COVID itu, oke. Berapa persen dia turun sekarang coba elektabilitasnya? Saya bikin dugaan yang lebih radikal lagi. Anies elektabilitasnya per hari ini tinggal 1,2%. Itu versi saya. Tetapi penantang Anies dia minus 1% itu. Itu namanya Anies yang menang. Jadi ngapain bikin survei begituan kalau penantang Anies itu nggak ada? Loh, ini katanya penantangnya Ganjar Pranowo di atasnya, begitu Kak Rocky. Iya, saya baca, saya ikuti Ganjar juga, saya cukup kenal, dan narasi Ganjar juga ngikut narasi Anies kan dalam soal COVID kan. Kalau saya sebagai yang mengamati narasi, saya nggak peduli elektabilitas. Yang pinter dalam pengetahuan tentang COVID itu satu Anies Baswedan, Gubernur DKI, satu lagi itu si Gubernur Sumatera Barat, siapa namanya tuh, Iwan Prayitno. Itu kelihatan dia paham tentang ilmu pengetahuan, dia paham statistik, dia paham demografi, dia paham kesehatan sosial, dan itu. Jadi apa yang disurvei, hanya mungkin itu respondennya adalah buzzer sehingga hasilnya begitu kan. Ini menarik Kak Syahganda, katanya responnya buzzer, berarti survei itu dari kita untuk kita ya, oleh kita begitu. Tapi kalau Syahganda melihatnya bagaimana? Jadi ini begini Bu Rahma, jadi kita ini sekarang kan sebelum terakhir saya ini, jadi di bulan Maret ya, halo? Iya lanjut. Di bulan Maret itu kan kita di Sarita TV, di Realita TV ya, saya udah bilang bahwa Jokowi akan jatuh dalam 6 bulan. Iya kan? Ini saya mau meralat itu. Iya, itu ada saya tuh. Saya mau meralat itu. Yang saya mau katakan sekarang, setelah kita 2 bulan nggak ketemu, ini yang mau jatuh bukan Jokowi, tapi bangsa dan negara Indonesia ini hancur. Ini semua, ini orang nggak bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Ini sebenarnya, ini bukan lagi soal coronavirus. Ya, ini ada 3 tingkatan ya. Pertama, orang coronavirus, itu public health system. Yang kedua ya, ekonomi collapse. Itu orang sekarang di dunia internasional bicara soal deglobalization and decoupling of economic. Itu tema-tema besar sekarang di dunia. Yang ketiga, orang bicara civilization collapse. Ya. Yang Indonesia ini sekarang yang collapse itu civilization-nya udah tahapan paling tinggi menurut saya. Jadi kita ini udah bahaya. Jadi kalau survei-survei itu buat saya udah orang-orang yang nggak waras saja yang masih percaya survei. Ya, ini sekarang bukan soal survei Anies atau survei tidak Anies. Negara ini sekarang sibuk berpikir mau cari utang, ya 1.039 triliun. Tapi sampai sekarang stres nggak tahu mau ngutang kemana. Kemarin saya baca tulisan Bambang Susatyo, Marwarar Sirait, dan Andi Rahmat, 3-3-nya pendukung utama Jokowi. Ya, itu aja udah hopeless.
Ya, ketika saya ditelepon sama Andi Rahmat tadi malam, saya menjelaskan sama mereka, kamu mau membebankan semua dalam tulisan kamu itu dalam stimulus ekonomi, pemulihan itu kepada state. Nggak akan ada, saya bilang, uangnya. Dan Bank Indonesia sampai sekarang nggak akan mungkin cetak uang. Karena apa? Karena itu sudah tidak mungkin Bank Indonesia melakukan cetak uang seperti tahun 98. Ya. Nggak ada lagi di kemampuan Bank Indonesia, dan dia takut ditangkap seperti zaman dulu. Jadi Sri Mulyani mau ngutang kemana? Saya kasih tahu IMF sekarang, IMF itu 160 negara antri mau utang ke IMF, termasuk 10 negara kreditornya, Amerika dan lain-lain. Amerika mau cetak uang 3 triliun US dollar. Cina mau cetak utang 4,7 triliun yuan. 3,7 triliun itu dalam infrastruktur bond, yang 1 triliun yuan itu dalam bentuk pandemic bond. Nah, kita mau coba buat pandemic bond kemarin, nggak laku. Sri Mulyani itu mau buat pandemic bond. Jadi kita ini pada akhirnya harus tahu dalam 2 bulan ke depan, yang ada itu rakyat kelaparan, rakyat marah, social unrest, dan huru-hara di mana-mana. Nah, kalau negara-negara seperti ini, dalam semua buku-buku tentang The Rise and Fall the Great Nation, atau The Rise and Fall the Nation, ini kita masuk yang disebut the fall itu, kita hancur. Jadi kalau orang masih berpikir Jokowi, masih berpikir Anies dan lain-lain, saya udah nggak pernah lagi berpikir itu. Ini ke depan ini, ya kita ini sudah hancur babak belur semuanya. Tapi yang kok yakin sekali, Kak Syahganda, kok yakin sekali, nanti gini loh, Kak Syahganda ini kan kalau mengkritik pemerintah itu apa ya, sangat vulgar gitu loh, bisa dikatakan ya. Nah, ini kalau misalnya ditantangin debat juga bisa nggak? Sama Rocky Gerung. Oh iya, bukan, enggak, iya, ini bukan soal ditantangin debat sama Luhut maksudnya. Mau debat atau nggak debat, begini, ini karena ada yang disebut Yusuf Kala kemarin, itu 2 bulan golden time, ya, Januari Februari itu diabaikan. Itu satu, coba lihat. Yang kedua, apa yang kamu lihat itu yang disebut oleh Anies kemarin, kita menyembunyikan informasi adanya COVID di bulan Januari dan Februari. Itu dirilis tanggal 6 bulan 6 kemarin oleh majalah terbesar di Eropa, di Economist, ya, dan kemudian sebelumnya oleh Sydney Morning Herald. Yang kemudian kamu lihat lagi, ya, kemarin itu Pangdam Brawijaya, ya, Pangdam Brawijaya mengatakan Risma dan kawan-kawan tidak ngurus COVID, cuman canda-canda, main drama. Itu kan bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti saya dikejar-kejar sama buzzer. Nah, ini yang ngomong Panglima Daerah Militer Brawijaya. Yang ngomong, baca semua di koran. Nggak ada yang ngurus ini semua. Panggung sandiwara, ya. Cuman satu menurut saya yang memang dari awal itu konsisten untuk ngurus COVID itu cuman Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan itu siapa? Karena Anies Baswedan kan bukan pemerintah pusat. Dia adalah pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusatnya buka transportasi, KRL, Jabotabek, buka transportasi pesawat terbang, sebentar buka, sebentar enggak. Ya dia di Jakarta ya gagal juga. Makanya ini kegagalan ini akan total, dan ini negara kolaps. Jadi bukan hanya Jokowi yang 6 bulan menurut saya kolaps dari prediksi kemarin. Nambah ini. Negaranya ini kolaps juga. Kak Rocky, ini sebelum pertanyaan selanjutnya, Kak Rocky juga yang kalau ngeritik pemerintah ini kan vulgar juga gitu kan ya, kadang-kadang pilihan katanya juga dungulah apalah gitu kan. Nah ini ya. Itu paling sopan buat keadaan sekarang. Itu sudah paling sopan ya, sudah majas, sudah diperhalus. Ya karena kita berhadapan dengan pemerintah yang brutal, jadi mesti vulgar juga kan, dia brutal aja nih, kebijakan brutal. Tapi seandainya ditantangin Luhut gitu, suruh debat begitu, mau nggak ditantangin apa, atau pemerintah pusat yang dikritik-kritik begitu? Berani nggak? Ya, saya berdebat dengan argumen. Mau rendahkan Rocky Gerung, dapat sama orang nggak punya kapasitas. Terima kasih jawabnya sama Ganda. Nggak, Rocky Gerung dan saya ini sudah 30 tahun lebih jadi TV. Sangat mencintai bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia. Orang-orang lain itu entah kapan dia mencintai, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita disuruh debat sama orang yang nggak mencintai bangsa ini, bagaimana? Waduh.